Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan lagi kepada saya. Sebenarnya saya tidak akan memberikan banyak bicara lagi mengenai diseminasi budaya yang positif. Jadi saya hanya akan menampilkan beberapa video, mudah-mudahan ini bisa menguatkan teman-teman dalam menjalankan. Saya mau mengingatkan sekali lagi di sini, saya di sini tidak ada niat dalam artian menjadi bapak ibu guru. Saya di sini hanya ingin membagikan apa saja yang saya dapat selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, sebenarnya program guru penggerak ini sudah lama, sudah dari angkatan 1, 2, 3, 4. Tapi yang baru selesai itu baru angkatan 4. Baru selesai belum lama ini. Nah, saya angkatan 7. Angkatan 7 baru kembali lagi ke Kabupaten Demak. Kemudian saya cerita sedikit ya. Pengalaman mengikuti kegiatan guru penggerak ini menurut saya dibilang mungkin pengalaman yang berbeda daripada pendidikan yang lain. Kalau kita S1 mungkin kita kebanyakan hanya teori saja. Kalau di sini kita sudah praktek, teori praktek seperti itu. Jadi memang pendidikannya ini memang terstruktur. Dari pertama itu adalah kita membahas mengenai filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Ya, jadi Hajar Dewantara itu mantan menteri pendidikan pertama di Indonesia. Jadi memang kalau kita teman-teman guru, maka saya pribadi pun mungkin di sini ilmu baru nih filosofi pendidikan di Hajar Dewantara, karena selama ini saya tidak tahu filosofi pendidikan di Hajar Dewantara itu bagaimana. Kita hanya tahunya mengajari kayak begini membagi ilmu cara ilmu itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu filosofinya. Kemudian ada juga yang kita pelajari mengenai visi guru penggerak. Nah, itu visi guru penggerak. Selain itu adalah nilai dan peran guru penggerak, dan terakhir ini budaya positif. Nah, hari ini akan saya bagi sama teman-teman rekan-rekan guru adalah budaya positif yang ada di sekolah atau di kelas. Next. Jadi sebenarnya budaya positif ini kalau kita bilang budaya pasti kebiasaan kan? Nah, kebiasaan positif yang kita lakukan di sekolah maupun di kelas. Mungkin teman-teman Bapak Ibu guru sudah pernah melakukannya, tapi tidak tahu bahwa ini adalah budaya positif. Nah, pada hari ini saya mau memberikan lagi pemahaman atau penguatan mengenai budaya positif yang ada di sekolah atau di kelas. Jadi kedepannya mungkin semester depan memasuki semester awal, mungkin Bapak Ibu guru dan khusus melalui kelas, baik itu guru mata pelajaran bisa menerapkan yang namanya budaya-budaya positif yang ada di sekolah ataupun di kelasnya. Jadi sehingga anak-anak kita ini dibilang jadi punya pegangan atau karakter yang kuat. Jadi sebenarnya anak-anak sudah tahu ini, sudah sering dengar, sudah sering lakukan, tapi mereka masih seperti apa ya? Seperti masih kayak mereka terpis dulu bahwa ini bagus, ini tidak bagus. Jadi seperti itu. Mungkin mereka maunya diberikan contoh. Nah, itu kita mulai dari dirinya kita, Bapak Ibu guru, kemudian dilanjutkan nanti kepada siswa, ditularkan kepada siswa. Oke, selanjutnya, nah ini ada peta konsep. Nah, saya buat sebenarnya ini saya buat karena dalam kondisi saya yang kurang fit, yang kurang sehat, jadi saya ambil yang penting-pentingnya saja. Jadi di sini ada peta konsep. Nah, peta konsepnya ini saya buat ada 5, ada disiplin positif, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan institusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, institusi posisi kontrol, dan sertifikat institusi. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu guru ini baru ya? Pasti baru kan? Ada yang pernah dengar disiplin positif? Pernah dengar? Belum. Benar, tapi kalau positif disiplin pasti dengar kan? Oke. Jadi ini sebenarnya buat saya pribadi baru juga, dan ini buat saya ternyata seperti ini paling yang dimau oleh filosofi pendidikan yang Hajar Dewantara. Nah, begitu. Selanjutnya ini adalah latar belakang.
latar belakang saya karena ini. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidik harus memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah ini, kita sebagai pendidik kita harus memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dasarnya itu artinya anak-anak sudah tumbuh kembang. Ya seperti itu dalam artian mau itu dia cacat, mau itu dia bagaimana, itu dasarnya dia tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah adalah lakunya. Lakunya ini sama seperti kayak sikap, perbuatan, pola pikirnya. Nah itu bisa kita rubah dengan penguatan-penguatan yang kita berikan kepada anak-anak. Nah kemudian latar belakang selanjutnya selain itu adalah kondisi murid di sekolah. Nah ini juga ya, ini perhatian pribadi saya. Kondisi murid di sekolah yang sangat butuh ini, sebenarnya butuh itu karena sakit mungkin butuh tuntunan sehingga bisa menyebabkan lakunya. Jadi kita memang guru tugas kita menyebabkan lakunya anak-anak. Sudah ada lakunya, sudah ada nilai-nilai positifnya anak-anak punya, tetapi kita hanya bertugas untuk menyebabkan lagi. Jadi sudah ada ini, sudah ada. Mereka anak-anak sudah punya. Artinya ilmunya itu anak-anak sudah tahu, sudah punya, sudah mereka pada dirinya. Tetapi mereka masih butuh tuntunan. Jadi ini ya, peran kita sebenarnya kebanyakan kita adalah menuntun anak-anak. Kodrat terdiri dari dua, yakni kodrat alam, baik sifat dan bentuk. Jadi kodratnya anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu berhubungan dengan sifat dan bentuknya, sementara kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama. Ya, jadi isi maksudnya ini zaman ini isinya apa yang akan kita berikan hari ini itu yang akan ke depannya dan yang akan diterapkan sama anak-anak. Jadi memang pendidikan itu tidak habis dinamis. Guru pun hari ini harus rajin-rajin terus belajar apalah segala macam kan. Jadi memang kita guru ini tidak bisa hanya dulu saja. Apabila mungkin kalau kita guru ya hanya begitu saja dari tahun ke tahun tidak bisa. Harus dirubah ya, mulai dari diri. Ibu ini kan bagaimana? Ya begitu. Kemudian yang mana perlu segera kita rubah ini ya, perlu kita rubah. Banyak orang mungkin beranggapan perubahan itu susah, tapi kalau kita mulai pelan-pelan pasti bisa juga. Ya. Kemudian ini ada dan mencapai profil belajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Nah ini Merdeka Belajar ini adalah yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar namanya. Merdeka belajar bagi anak-anak kita. Dan guru juga dibilang merdeka mengajar. Guru juga merdeka mengajarnya. Profil belajar Pancasila nanti ini mungkin ada materi tersendiri dan ibu mungkin wali kelas 10 sebenarnya sudah dapat, tapi masih kurang ya. Ada namanya profil belajar Pancasila dan itu ada di lapor. Nah, jadi memang guru harus bisa memahami itu profil belajar Pancasila. Ada 6 profil belajar Pancasila dan itu harus dikuasai oleh anak-anak sekarang. Teman begitu. Kemudian selanjutnya ini, nah ini ya ada paradigma belajar. Selanjutnya ada paradigma belajar. Dan ini paradigma belajar di sini saya bagi ada 2 dan ini memang ada 2. Paradigma lama dan paradigma baru. Paradigma lama itu kita center. Artinya kita yang punya ilmu. Anak-anak itu tahu dari masa daripada kita. Padahal tidak boleh seperti itu. Itu bukan merdeka. Bukan merdeka belajar. Jadi memang paradigma lama mengatakan bahwa guru adalah sumber pelajaran dan yang harus belajar dengan guru. Dalam artian seperti ini. Istilahnya guru itu ibaratnya cerek yang penuh air. Anak-anak itu gelas. Jadi kita cerek ke isi itu gelas. Seperti itu. Padahal itu tidak boleh. Bukan seperti itu ya. Anak-anak sudah punya. Yang kita mau adalah student center. Nah ini paradigma pembelajaran baru. Artinya seperti ini adalah paradigma belajar yang harus dijalankan karena sering filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mana murid adalah sumber belajar sehingga murid menemukan sendiri cara belajar yang ini mereka jalani. Nah itu artinya seperti ini loh. Makanya itu kalau dalam RPP ada dibilang namanya persepsi. Yang pertama kita masuk mengajar itu ada dibilang persepsi. Artinya kita mau kaitkan apa ilmu yang akan kita pelajari hari ini dengan pengalaman atau ilmu yang dipunyai oleh anak. Ya begitu. Misalkan kalau kita mau belajar PKN kan, nah yang kita mau belajar adalah Pancasila. Anak-anak pasti sudah punya ilmu mengenai Pancasila. Nah ada beberapa alternatif dalam Pancasila itu yang perlu dikembangkan oleh guru. Karena anak sudah punya. Jadi kita tinggal pancing saya dia. Kalau dibilang bahasa-bahasanya itu kita langsung. Tapi kan tidak itu kalau kita langsung anak-anak kan. Nah itu kecuali itu yang lain-lain. Jadi kita memberikan anak-anak itu kayak pertanyaan-pertanyaan pemantik.
bahwa oh ini yang akan dipelajari seperti ini, hasilnya ini, begitu. Jadi memang ini penting. Kalau kita mau belajar permainan sepak bola, anak-anak sudah punya teknik-tekniknya, bagaimana bermain sepak bola. Nah, tetapi terkadang itu belum tebal, artinya belum mereka pahami bahwa teknik seperti ini. Nah, guru bertugas untuk menyebarkan itu teknik-tekniknya yang itu, sehingga pembelajarannya menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah itu juga yang akan diharapkan dari kegiatan student center. Artinya menyenangkan dan merdeka seperti itu. Next, selanjutnya itu ya, kalau paradigma pembelajaran sekarang, jadi memang harus kita mulai terapkan ini student center. Tidak boleh lagi kita teacher center. Jangan tuh kasih saja buku, anak-anak jangan diubah saya sedikit lah. Artinya supaya, karena begini, anak-anak itu kadang dia butuh juga pendampingan daripada kita. Bukan hanya mau menulis saja. Kalau untuk menulis semua bisa melakukan, mereka bisa lakukan biar di rumah kan bisa. Tapi yang mau mereka dapat adalah pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Gitu. Jadi tidak apa-apa, boleh kita pakai media pembelajaran, begitu ya. Artinya kita sediakan medianya, anak-anak menemukan sendiri menggunakan itu media untuk sumber belajarnya, begitu. Jadi itu ya. Mungkin, nah ini selanjutnya ini disiplin positif. Nah ini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, biasanya kan pasti bapak ibu guru sering minta anak hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda sebenarnya. Karena belajar tentang disiplin positif harus memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi kalau kita memberikan hukuman itu terakhir, tidak boleh kita hukum anak-anak. Yang terakhir itu karena apa itu tidak perlu sekali. Kalau ini menurut filosofi yang dari Wartara, disiplin positif ini yang mana ada kemerdekaan, juga harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya. Artinya memang datang daripada dirinya kita sendiri, begitu. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajibkan penguasa lain mendisiplinkan kita. Artinya bisa orang lain yang mendisiplinkan kita, begitu. Jadi wajibkan mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Mungkin ini penuh makna. Saya sebenarnya belum terlalu paham betul mengenai makna daripada pemikiran konsep keteladanan atau disiplin daripada Raja Dewata. Tapi kalau mau dibilang dari kata-katanya ini, sebenarnya memang self disiplin itu datangnya dari diri kita dulu, baru ditularkan kepada orang lain. Kalau memang kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka penguasa yang mendisiplinkan kita, begitu mungkin maksudnya. Kalau ini mungkin Ki Hajar Dewantara membuat kata-kata ini karena kan Ki Hajar Dewantara ini hidup di zaman ini sebelum kemerdekaan. Jadi memang konsep-konsep kekerasan dalam artian hukuman itu mereka masih sering gunakan juga. Padahal ternyata setelah dibawa ke alam sekarang, makanya pada zaman pendidikan yang sekarang itu sebenarnya tidak cocok, tidak tepat, begitu. Jadi itu mungkin ya sekedar pengantar saja. Kemudian selanjutnya ada namanya naik. Nah ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, yang ini ada di atas itu ada keterangan identitas gagal dan identitas sukses. Nah, yang kita mau adalah identitas sukses, bukan identitas gagal. Kalau hukuman pasti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kan? Begitu kita jalan bebek atau apa segala macam kan? Kalau hukuman. Nah itu, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Artinya ini mungkin kalau konsekuensi kayak kita tidak mengerjakan tugas, maka nilainya dikurangi. Nah ini juga sebenarnya tidak menuju identitas sukses. Jauh, masih kurang. Tapi yang kita mau adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Restitusi nanti sebenarnya mungkin belum tahu apa itu restitusi. Kemudian juga kalau hukuman pasti tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Pasti tidak nyaman itu kalau hukuman. Pasti ya. Kalau ibu Nina dihukum pasti tidak nyaman kan? Pasti tidak nyaman. Kalau ibu Nina melaksanakan konsekuensi tidak nyaman juga kan pasti. Tapi kalau restitusi, maka itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka panjang waktu yang panjang ini. Pasti dia kuat. Nah, terbentuklah karakter. Yang itu sudah ada. Ini ada juga beberapa kayak masalah terpecahkan, kemudian anak mendapatkan penguatan. Nah itu di restitusi. Jadi restitusi ini akan kita jalankan, yang akan kita laksanakan. Begitu. Bisa ya ini paham sedikit. Mungkin nanti lah sebentar. Mungkin bisa kita lanjut dulu.
sedikit lagi. Nah, ini lagi. Kalau dilihat itu, ada namanya keyakinan kelas. Ini kemarin habis buat video. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah? Tapi ini kita belum bicara masalah sekolah. Peraturan itu kan pasti wajib. Nah ini ada kita keyakinan kelas, namanya jelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Karena tadi peraturan itu kayak rumah ini nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada kamu mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi itu biasanya peraturan itu kayak apa ya? Kayak tertulis tapi kadang anak-anak tidak paham, tidak bahkan sering melakukan pelanggaran. Tetapi kalau kita rubah menjadi keyakinan, itu mungkin bisa lebih memberikan nilai-nilai. Jadi memang keyakinan kelas ini pasti ada nilainya di dalam. Ada nilai-nilai. Ya, kalau di sini ada contoh keyakinan kelas 5, di situ adalah selalu bersikap positif. Kemudian juga senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi kalau misalkan suatu hari anak-anak melakukan kesalahan, maka ini bisa kita terapkan. Namanya keyakinan kelas. Bisa kita mulai bertanya, bilang kenapa sampai. Karena anak-anak kalau melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Tidak bisa kita langsung mau bilang, oh memang kamu yang malas atau segala macam. Itu namanya ini mendaunkan anak-anak tidak menguatkan karakter. Tetapi kalau kita mulai pertanyaan kayak Mas Fadil kan, oh Bapak Guru pernah juga berbuat kesalahan, Bapak Guru juga pernah berbuat salah, Bapak Guru juga pernah bolos sekolah, tapi Bapak Guru tidak mengulangi. Ya begitu. Jadi memang contoh-contoh begini mungkin kalau mau dibilang bagaimana ya? Saya sebenarnya juga kadang masih kurang-kurang itu karena memang posisinya kita di sini tuh masih butuh itu namanya kekerasan. Padahal sebenarnya nggak boleh, ya. Jadi kita memang harus semua yang berubah, kayak begitu. Kemudian ini ada contoh juga keyakinan kelas 1. Jadi wali kelas nanti bisa buat namanya keyakinan kelas. Contoh-contoh sederhana saja lah kalau keyakinan kelas. Misalkan tidak saling menghormati, nah begitu ya, saling menghormati, kemudian harus aktif dalam kelas. Nah itu namanya keyakinan kelas. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, pasti bapak ibu guru bisa menekankan kembali kepada anak-anak. Kalau misalkan gurunya dia sementara memberikan diskusi, maka anak-anak harus aktif. Karena ada keyakinan kelasnya kan, harus aktif. Begitu. Jadi sebenarnya keyakinan kelas ini bukan apa namanya ya. Ini memang harus dibuat. Jadi kalau nanti awal semester bisa dibuat ya. Nanti coba cari-cari sumber-sumber mengenai ini keyakinan kelas. Banyak kok di internet yang sederhana saja. Artinya yang bisa menyebarkan lakunya anak-anak. Selanjutnya ini ada ini mungkin ini sepertinya kalau yang ini sudah sering kebutuhan dasar manusia. Kalau di sini diterangkan ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Anak-anak ini semua butuh. Kalau untuk bertahan hidup, misalkan contohnya kasusnya begini, ada anak-anak tuh misalkan ada ini, besok mau ngajak temannya, besok diminta makanannya temannya. Karena apa? Dia butuh kan bertahan hidup. Kalau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini, misalnya anak-anak suka buat yang aneh-aneh dalam kelas, dia cari perhatian, karena dia butuh kasih sayang dan diterima. Kalau kebutuhan penguasaan kayak tadi juga, dia bisa kuasai teman-temannya. Ada yang pajak sana, pajak sini. Nah itu kebutuhan. Kalau kebutuhan kebebasan ini maunya dia. Pak Guru hari ini kita belajar di memang anak-anak butuh kebebasan, tapi kita guru tidak boleh juga semena-mena dalam arti kita untuk maunya anak-anak. Tidak demikian itu. Ya, konsepnya memang anak-anak butuh kebebasan. Nah yang kita terapkan adalah kebebasan dalam belajarnya. Misalkan kalau sekarang anak-anak butuhnya kita belajar dulu 5 menit, kalau 5 menit kita kasih 5 menit kita kasih permainan atau apa, kasih kuis. Yang ada hubungannya dengan pembelajaran. Jadi kalau kebutuhan kesenangan ini semua orang butuh ini. Anak-anak senang kalau belajar. Nah, kita fasilitasi. Anak-anak senang belajar dipaksakan kasih itu sama anak-anak.
supaya anak-anak lebih dapat kebutuhan kesenangan. Jadi itu ya, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini usahakan, maksudnya kita ini memberikan atau memfasilitasi kepada anak-anak. Selanjutnya ada yang tadi dibahas ini kan, restitusi. Itu dibilang pengertiannya. Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka itu ya. Jadi memang restitusi ini adalah proses yang kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan tadi kayak hukuman, bukan konsekuensi, bukan. Yang kita butuh adalah restitusi. Tapi tidak jelas tulisannya itu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah itu karakternya yang bisa lebih kuat. Jadi restitusi ini yang akan kita jalankan. Guru harus jalankan restitusi. Bukan lagi konsekuensi, bukan hukuman. Ya, kalau hukuman itu pasti tidak bagus kan untuk anak-anak, tidak bagus. Tapi kita butuh namanya restitusi. Mungkin di sini tidak dijelaskan di tulisannya. Jadi kalau dibilang ini sebenarnya posisinya itu ada 5. Ada posisi kontrol restitusi, kita posisinya guru itu ada 5. Dalam sekolah, dalam kelas. Yang pertama adalah penghukum. Kayak tadi itu kita memberikan hukuman. Kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah kayak gimana nih? Contohnya mungkin begini, kasih tugas sama anak. Terus ada anak-anak misalkan yang tidak kerja, tidak tugas. Kita berkata nih dengan mereka, kalau tidak kerja itu kan saya akan ditegur dengan kepala sekolah. Artinya kita kasih buat merasa bersalah anak-anak dengan posisinya kita. Tapi ini bukan yang diharap, bukan seperti ini yang diharapkan oleh pendidikan zaman sekarang, bukan. Kemudian ada posisi teman. Nah ini, saya juga pribadi mungkin masih ada di posisi teman. Sering kita mungkin cuma di sini berada pada posisi teman. Kemudian ada saya lupa apa satunya itu yang satunya. Tapi yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi kita nanti posisinya sebagai manajer. Posisi kita sebagai manajer, nah kita terapkan restitusi. Tadi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kayak tadi. Misalkan Bapak Guru juga pernah melakukan suatu kesalahan, tapi Bapak Guru berjanji tidak akan mengulangi. Nah, kemudian saya bisa melakukan yang lebih parah daripada itu. Misalkan kalau dia pukul, saya bisa mungkin lebih parah daripada hanya tonjok-tonjok. Saya mungkin bahkan bisa sampai menekan dia atau itu daripada bagian restitusi. Nah, kita harus memberikan yang itu karena supaya penguatan karakternya anak. Karena sebenarnya karakternya anak itu baik semua. Ya kan karena ini yang jelek, yang tidak bagus, pasti bagus semua. Jadi begitu ya. Itu restitusi kontrol. Terakhir ini ya, segitiga restitusi. Ada namanya, nah ini segitiga restitusi. Ini kemarin yang sudah dijalankan juga, cuma ada namanya kebutuhan tugas. Jadi ini ada segitiga restitusi, ada langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas. Stabilitas di identitas, kita semua kan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Semua berlaku Indonesia sana itu. Kayak tadi dia buat kesalahan pasti ada alasannya. Nah ini menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita tanyakan keyakinan kelasnya biasanya. Kalau di keyakinan kelas misalkan kita harus saling menghormati. Maka tidak boleh kita saling menghina, saling membuli, tidak boleh ya. Sama, itu sama segitiga restitusinya digambar dari paling bawah itu adalah menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Nah itu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kita stabilkan dulu identitas itu anak, bahwa kalau dia melakukan kesalahan ya bukan hanya dia, bapak gurunya pun pernah, atau siapapun itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kan. Kemudian ada validasi tindakan. Misalnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendengarkan apa yang kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi sebenarnya kalau dipikir segitiga restitusi ini hal sederhana sudah mungkin pernah kita lakukan, sudah pernah kita buat, tetapi kita belum tahu bahwa ini adalah segitiga restitusi. Nah ini yang dipakai, ini akan kita gunakan namanya segitiga restitusi dalam menyelesaikan segala permasalahannya anak. Baik itu di sekolah, di kelas, ya, semua harus kita gunakan segitiga restitusi. Bisa, tangan ini Bapak Ibu.
lapangan sedikit-sedikit. Insya Allah nanti tidak ada nih. Nah, habis. Jadi mungkin saya cuma mau memberikan saja apa yang bisa saya kasih. Insya Allah mungkin semester depan saya masih mau mengadakan webinar kecil lagi begini. Jadi mungkin penerapannya lebih pada contoh kasus. Mungkin sebelumnya ada beberapa mitos. Hatiku kan. Sama saya angkat itu tapi tidak kira-kira namanya. Depan lagi, semester depan ada lagi, jadi mungkin semester depan para wali kelas bisa membuat namanya kegiatan kelas. Kedepannya semester depan. Jadi anak-anak tak tahu sama kita itu, namanya kegiatan kelas. Jadi begitu kalau misalnya mereka membuat kesalahan, bisa kita tahu namanya kegiatan kelas. Kan mereka namanya kalau membuat kegiatan kelas itu semua buat dilibatkan. Apa yang mereka mau? Semua hasil kesepakatan namanya kesepakatan bersama. Begitu. Jadi ketika anak-anak berbuat kesalahan, kita harus kembalikan namanya kegiatan kelasnya. Karena kalau hanya sekedar peraturan tuh, bagaimana peraturan masih bisa dilanggar. Kita saja di sini masih sering itu kegiatan kelas, misalnya kita buat tuh seperti ini. Menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Nah itu kayak begitu harus kita kasih sama anak. Nah sendiri biasa anak berandakan cuma kamu atau gitu. Jadi kan tidak enak, apalagi kalau dia datang pimpinan ke biasa waktu itu malah sampai dia bicara kan, datang nama-namanya murid yang foto-foto bajunya seperti begini kan tidak enak. Sama kayak kita memberikan bahwa kita bisa didiknya anak, kita bisa kasih keuangan, kan begitu tidak enak. Mendingan kita buat duluan sebelum yang mungkin jadi kejadian seperti itu yang itu bisa terjadi ke depannya. Begitu ya. Kalau untuk teguran hukuman mungkin perlu kita kurangi lagi. Namanya kalau hukuman konsekuensi sama anak-anak itu perlu kita kurangi. Sudah kalau untuk sekarang itu hukuman dan teguran itu sebenarnya sudah tidak mempan. Hari ini dari tegur, hari ini pas hukum besok ulang lagi. Begitu. Coba lah kita pakai segitiga restitusi sama panaslan dia gunakan segitiga restitusi untuk selesaikan masalah yang lagi gitu. Misalkan coba dipakai digunakan selesaikan itu masalah-masalahnya itu anak-anak pakai segitiga restitusi. Mungkin sampai itu ada perubahan. Memang butuh proses. Berubah itu tidak gampang, tidak mudah di hari ini langsung mau berubah. Begini apa yang kita mau tidak itu proses itu panjang. Hari ini pun kan kayak itu filosofi pendidikan Gajah Dewata sudah dalam tanah. Sampai hari ini pun apa yang dia tanamkan dari awal Buri Handayani, Nanti Blodo dan Imadi Manusia sampai hari ini pun masih jauh dari itu. Jadi memang butuh proses. Makanya ada namanya sekarang Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, Problem Belajar Pancasila. Jadi semua itu adalah buah pola pikirnya Gajah Dewata yang diterjemahkan kepada guru-guru sekarang ini. Jadi begitu ya. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Insya Allah ke depan saya akan buat lagi semua. Ini sekarang saya tanya jawab ya, Mas? Oh, iya. Kalau ada yang tanya jawab silakan. Saya buka pada Iya, sekarang saya mau bertanya. Iya, ada yang mau bertanya silakan. Tidak apa-apa. Iya sayang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih. Bisa ini? Bisa. Cek dulu dah. Bisa. Silakan. Ya, terima kasih Pak Guru atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk mengefisienkan waktu mungkin saya langsung saja menyampaikan beberapa hal. Sebelum saya bertanya, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah dijelaskan ataupun dipaparkan. Materi singkat, ini singkat materinya, tapi maknanya sungguh sangat luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Guru atas ini merupakan suatu ilmu sekaligus pengalaman yang mungkin kedepannya bisa kita terapkan di seluruh kita jajaran Dewan Guru. Artinya untuk memperbaiki
ataupun meningkatkan hal yang lebih kita inginkan ke jenjang yang lebih baik lagi dari hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Artinya hal-hal yang perlu kita koreksi pada saat tindakan kita memberikan sanksi, penerapan dalam proses pembelajaran di kelas yang selayaknya dan seharusnya bagaimana, ini akan menjadi suatu pembelajaran yang sangat positif yang bisa kita terapkan nantinya ke depan. Dan ini bukan hanya untuk Pak Eman, mungkin untuk bisa menerapkan ini bukan hanya terbatas untuk Pak Eman, tapi harapan saya artinya kita di seluruh jajaran guru di SMK Permata Bangsa ini dengan adanya pembelajaran yang diperoleh oleh Pak Eman melalui materi-materi guru penggerak. Setelah Pak Eman belajar melalui program guru penggerak, tentunya ini akan menjadi hal yang positif yang bisa disalurkan juga untuk teman-teman ataupun rekan-rekan guru di sekolah kita. Menyimak sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Eman barusan terkait dengan peta konsep. Ada beberapa hal di sini terkait dengan disiplin positif, teori motivasi, sampai restitusi positif, kontrol dan segitiga restitusi. Saya sedikit menyimak bahwasannya ternyata pendidikan saat ini itu ada pendidikan yang sifatnya bukan otoriter dari guru. Itu yang saya simak sedikit. Kemudian yang kedua, bahwasannya anak itu belajar tidak melulu materi itu diperoleh dari guru. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasannya kita sebagai guru memang tidak selayaknya memaksakan kehendak kepada siswa. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya saya tambah lagi, kita sebagai guru harus bersifat fleksibel. Jangan kita sebagai guru ini berperan bahwa seolah-olah kita ini monster bagi siswa. Jangan kita memaksakan apa yang kita tahu itu memang harus betul-betul diserahkan oleh siswa. Tetapi bagaimana pandai-pandainya kita sebagai seorang guru itu harus kreatif. Bisa pintar-pintarnya kita membaca situasi, kemampuan siswa, kondisi siswa, termasuk fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di sekolah tempat kita mengajar. Itu intinya. Dari yang saya pahami ini bahwasannya kalau kita ingin sukses sebagai seorang guru, layaknya sebagai pendidik, berarti kita itu harus bisa pintar, kemudian kreatif, kemudian tidak monoton dengan kebiasaan ilmu yang kita dapatkan kemarin-kemarin itu, dan kita tidak bisa juga harus memaksakan kehendak. Nah itu. Selanjutnya lagi yang saya pahami, yang sempat saya tangkap tadi, bahwasannya dalam memberikan suatu sanksi terkait di yang mana temanya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan kayaknya. Nah itu hukuman itu seperti yang sudah dijelaskan Pak Eman tadi, bahwasannya hukuman itu kalau kita kasih hukuman, itu Pak Gur, disiplin positif. Bagaimana siswa itu mengelola dirinya sendiri agar dia bisa mandiri, bisa mengelola, oh saya nyamannya belajar itu seperti ini. Saya inginnya kalau saya ingin belajar itu, saya lebih cepatnya memahami pelajaran itu harus melalui misalnya video. Atau kadang memang kita harus pahami, dan memang kita harus tahu memang bahwa setiap karakteristik peserta didik dalam satu ruangan itu berbeda-beda. Jadi pada dasarnya ketika misalnya ada siswa kita yang melakukan suatu kesalahan, nah itu hukuman itu memang tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jangan jangka waktu yang panjang. Pada saat kita beri sanksi saja pasti akan terbesit dalam hatinya anak didik kita. Kenapa saya dikasih begini? Pasti. Dan itu tidak akan menimbulkan yang namanya efek jerak. Nah, perhatikan identitas sukses. Restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi saya ulangi lagi bahwasannya dari apa yang kita disampaikan oleh Pak Eman sebelumnya, bahwasanya saya menarik kesimpulan bahwa ketika kita memberikan suatu teguran ataupun sanksi seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasannya mestinya kita hindari yang namanya hukuman.
Tapi kita harus lebih ke hal yang restitusi, artinya menjadikan sesuatu hal yang bisa dari kesalahan yang dilakukan oleh anak didik kita itu, kita harus mencari cara, artinya secara halusnya bagaimana dengan teguran yang kita kasih itu bernilai mendidik positif dan bisa memperbaiki kesalahan dari yang dilakukan oleh anak didik kita sebelumnya. Satu yang saya ingin tanyakan Pak Eman, antara hukuman dengan restitusi yang disampaikan sebelumnya, ataupun misalnya tadi keyakinan kelas kan itu diserah dikembalikan ke siswa. Siswa inginnya seperti apa aturan main ketika misalnya kita belajar. Antara aturan dengan keyakinan kelas itu Pak Eman bisa kira-kira bisa tidak di jalan, artinya hukuman aturan kan sifatnya untuk mengatur mengarahkan, walaupun sifatnya dia itu memikat. Tapi kalau untuk keyakinan kan kesepakatan bersama yang sudah memang harus disepakati dan memang harus ikuti. Kira-kira bisa tidak Pak Eman kalau misalnya kita dalam pelaksanaannya itu antara mengikuti keyakinan ataupun kesepakatan bersama dibarengi dengan aturan-aturan yang sudah disepakati oleh sekolah. Saya kira itu Pak Eman, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya begini ya, kalau untuk mendapatkan atau untuk menyelesaikan restitusi, menyelesaikan masalah anak, maka yang terbaik adalah menggunakan restitusi. Nah, kalau di keyakinan kelas, kan bisa dibilang mengapa keyakinan kelas itu peraturan kelas. Nah, begini, kalau tadi dibilang nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Artinya seperti ini, kalau peraturan itu terkadang tidak memberikan motivasi dari dalam, tidak memberikan itu, ya, pasti tidak memberikan. Tetapi kalau keyakinan, apa yang diyakini pasti memberikan motivasi dari dalam, dan itu yang akan dijalani. Jadi memang kalau untuk peraturan kelas itu sebenarnya tidak cocok, tidak tepat. Yang benar adalah keyakinan kelas, dan itu yang bisa dijalani oleh anak-anak. Karena kalau di dalam keyakinan pasti ada nilai. Sama kan seperti contoh menggunakan helm. Contohnya ini ya, menggunakan helm di jalanan. Itu kan pasti peraturan. Tetapi kalau orang mengetahui nilai daripada menggunakan helm, mungkin mereka pasti akan lebih menggunakan helm. Karena apa? Nilai menggunakan helm adalah nilai keselamatan. Nah, kayak begitu. Jadi anak-anak itu harus kita memberikan nilai, karena itu yang ada dalam dirinya. Kalau hanya memberikan peraturan, sebagai peraturan di jalanan tidak harus menggunakan helm kan? Tapi masih sering orang keliling-keliling nggak pakai helm, Pak. Nah, tapi kalau dia meyakini ada namanya nilai keselamatan daripada menggunakan helm, maka pasti dia akan termotivasi untuk menggunakan helm terus. Dan itu terbawa sampai dia tua, begitu, sampai dengan anak-anaknya pun. Maka dia waktu marah biasa itu dengan istri kalau dia menggunakan helm, biasa begitu itu. Nah, kenapa makanya dibilang keyakinan kelas? Karena lebih tepat memang penggunaannya adalah keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Karena kenapa? Karena anak-anak itu, kalau kita menggunakan pakaian seragam, nilai apa yang ditanamkan sama anak-anak di situ? Misalkan nilai tanggung jawab, nilai kebersamaan. Menggunakan seragam kan sama-sama, tidak ada yang berbeda. Kemudian apa? Pokoknya sebenarnya ada materinya itu nilai-nilai kebajikan. Ini saya tidak masukkan. Jadi ada memang nilai-nilai kebajikan yang memang itu didapat daripada restitusi. Ya, begitu. Sebenarnya itu restitusi itu pasti menghasilkan nilai. Begitu. Ada nilai, tapi bukan nilai dari angka. Nah, makanya mungkin nilainya itu pasti nilai kebajikan. Universal. Kalau nilai kan misalkan kalau nilai profil belajar Pancasila itu nilai ya. Kalau profil belajar Pancasila ada nilainya di dalam, ada elemen-elemennya. Nilainya misalkan bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kreatif, mandiri, ada nilai-nilainya semua di dalam. Jadi sebenarnya memang Bu, kalau untuk peraturan kelas sebenarnya tidak tepat, tidak disarankan. Yang disarankan adalah keyakinan kelas. Nah begitu. Mungkin nanti ke depannya para wali kelas bikin keyakinan kelas, bisa ditempel
hasil kesepakatan yang bersama antara wali kelas dengan anak-anak dan murid, perwaliannya semua dicatat, harus dicatat, dituangkan di dalam di perintah atau bagaimana baru dikirimkan ke kelas supaya anak-anak paham bahwa oh ada keyakinan kelas kamu buat. Jadi ketika melakukan kesalahan, kalau anak-anak melakukan kesalahan, selesaikan lagi dengan institusi. Posisi kontrol itu adalah posisi manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, jangan. Karena seperti itu tidak bagus. Maksudnya itu tidak menguatkan karakternya anak. Tetapi kalau kita bertindak sebagai manajer, maka itu menguatkan karakternya. Akan tersimpan di kepalanya anak bahwa oh kedepannya saya tidak boleh seperti ini. Begitu. Memang segitiga restitusi ini buat saya hal yang baru juga. Pasti bapak ibu guru baru juga ini segitiga restitusi. Mungkin kalau ikut-ikut mungkin kalau di pendidikan PPD kalian kurang, belum ada juga ini. Ada tapi kayak bagaimana ini tidak terlalu nampak dibahas mengenai keyakinan kelas. Tidak ada. Jadi sebenarnya keyakinan kelas ini penting. Ini yang harus dijalankan oleh anak-anak. Peraturan, namanya kalau peraturan sekolah memang wajib sudah ada. Tetapi kadang anak-anak mereka tidak meyakini. Makanya ada peraturan sekolah. Nah, dari peraturan sekolah itu maka dibuatlah keyakinan kelas. Dari peraturan yang ada, maka dibuat itu keyakinan kelas. Memang ini agak ribet-ribet ini barang. Kalau dilihat-lihat. Iya, kalau dilihat-lihat padahal sebenarnya sudah ada sebenarnya di dirinya anak-anak. Tinggal kita saja yang membangun seperti itu. Jadi kalau mau dibilang kayak contohnya misalnya begini, kayak itu kan selalu bersikap positif. Anak-anak itu keyakinan kelas 5. Atau tidak bilang setiap anggota kelas perlu senang, itu keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu senang. Artinya semua anak-anak di dalam kelas itu harus senang. Tidak boleh ada yang tersakiti. Apa yang tidak senang? Ada yang merasa tertindas. Nah ini ya. Jadi sebenarnya kasus-kasusnya ini sebenarnya sudah ada di kita. Contoh di kelasku. Di kelasku itu anak dari Madura. Kayak mereka masih tersisih. Nah memang begitu. Makanya sebenarnya kita harus buat keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain ajak teman-teman ini. Supaya jangan mereka tersisih. Bisa juga ini Pak kita terapkan untuk kita jajaran guru. Iya, sebenarnya kita guru juga. Ya. Kita sepakati bersama, nyamannya kita seperti apa? Iya. Tapi kita harus sama-sama dulu yang pahami sebagaimana sebenarnya praktiknya keyakinan kelas. Ada nilai yang harus kita capai. Nah nilai itu yang kita yakini. Kalau kita melakukan kebersamaan, sama-sama di sini bagaimana kita melakukan kebersamaan. Maksudnya nilai kebersamaan itu bagaimana? Datang bersama-sama kah, pulang sama-sama kah, atau itu keyakinan kita begitu. Jadi kadang sebenarnya kalau begini peraturan itu peraturan nih. Peraturan banyak peraturan. Karena kan tapi yang merasa terikat gitu. Tapi itu karena memang terlalu tanpa makna. Kita tidak pahami. Tapi kalau kita meyakini itu, maka itu pasti akan muncul dari dalam dirinya kita sendiri. Tanpa ada komando. Kita langsung bergerak sendiri. Betul Pak Guru. Jadi memang keyakinan ini menghasilkan nilai. Jadi itu nilai-nilai ini yang akan sebenarnya kita dapatkan, kita peroleh ketika meyakini sesuatu. Jadi begitu. Memang kayak bagaimana ini keyakinan ini sebenarnya kayak saya sebenarnya bagaimana sih kayak ini adalah sesuatu yang sudah kita punya. Iya, benar. Sudah kita punya sebenarnya ibadah. Ya, Ibu Marlina misalkan dia meyakini bahwa anak-anak itu bisa kita. Nah, kamu itu bagaimana caramu untuk meyakinkan dirimu bahwa dia bisa ya? Tinggal kau saja yang pintar-pintar. Pintar memotivasi dirimu dan anak-anak untuk mendapatkan nilai itu, mendapatkan keyakinan itu. Pertama kelas 10 belum ada itu. Betul Pak, artinya begini Pak Guru. Saya menambahkan dari apa yang kita sampaikan, bahwasanya kelas 10 ini kan anak-anaknya kurikulum media.
Padahalnya untuk pemahaman kita terkait kurikulum merdeka itu masih kurang karena kita sendiri belum merdeka. Ya itu bagaimana caranya kita mau terapkan kemerdekaan ke siswa, sedangkan kita saja kita belum merdeka. Ya. Jadi sebenarnya kan begini, programnya juga Pak Menteri sebenarnya seperti ini loh. Kita bisa buat modul ajar itu ketika mau satu hari ini sebelumnya kita mau mengajar. Makanya ini hari Rabu kita mau mengajar, di hari Selasa kita buat dulu mau untuk kita mengajarkan besok. Bisa sebenarnya dipermudah. Jadi memang tapi harus terintegrasi dalam arti pembelajaran, kalau bilang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran terintegrasi. Artinya yang kita mau harap, yang kita mau capai adalah merdeka belajar. Ya, merdeka belajar atau profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sebenarnya ini guru PKN loh, harus guru PKN. Guru PKN harus lebih. Profil pelajar Pancasila itu harus ditanamkan ya. Sama anak-anak, kamu kelas 10 beriman dan bertakwa serta berkarakter mulia, kemudian mandiri, kreatif. Anak-anak semua harus punya. Ada apa lagi nih? Pendidikan global. Ini tuh ada semua ada 6 proses belajar Pancasila. Dan itu harus dicapai sama anak-anak. Sehingga nantinya ke depan rapor evaluasi kelas itu tidak susah dibikin. Karena sudah ada nilainya. Tapi kelas 10 kan belajar warga negara. Iya. Mari kalau diterapkan. Sebenarnya begini Pak, profil belajar Pancasila itu terintegrasi semua mata pelajaran, justice, matematika, bahasa Inggris, semua. Ya gitu. Intinya kan begitu. Kalau misalnya masa kita mau belajar Pancasila kalau kita tidak beriman dan bertakwa kan tidak mungkin Pak. Masa kita mau belajar Pancasila lalu kita tidak kreatif. Masa kita mau belajar PKJ, ada semua sebenarnya. Ada bagian-bagiannya. Makanya sebenarnya itu agak berbeda jadwal semesternya rosternya kelas 10. Karena mereka menggunakan kurikulum merdeka. Gitu. Kemudian nanti kok belajar mengenai belajar Pancasila. Satu harapan saya Pak Guru artinya Pak Guru kan sudah menempuh beberapa bulan ini menerima materi-materi tentang pengumuman. Harapan saya sebenarnya bagaimana kalau misalnya ke depan kita tentukan satu momen, ya satu momen. Artinya teman-teman juga saya minta kesilapan teman-teman ini untuk bisa kita berkumpul dalam satu tempat. Kemudian Pak Eman itu bisa menyalurkan atau berbagi informasi terkait penerapan kurikulum merdeka. Jujur saya juga berbicara tentang kurikulum merdeka masih dibilang sangat minim lah pemahaman saya bagaimana penerapannya. Jadi kenapa saya merasa sangat ini dengan adanya Pak Eman terkafir sebagai guru penggerak, karena saya yakin imbasnya pasti akan bernilai positif untuk teman-teman kita rekan-rekan guru di sini sekaligus untuk sekolah. Jadi mungkin kedepannya harapan saya Pak Guru kita bisa tentukan waktu untuk kita bisa berbagi ilmu dari apa yang Pak Guru dapatkan. Terima kasih. Sebenarnya begini Bu, saya juga sebenarnya di sini mengenai kurikulum merdeka dan proses belajar Pancasila, tapi saya berusaha supaya bisa lebih paham dan insya Allah mudah-mudahan saya bisa tularkan juga sama teman-teman. Jadi mungkin masih ada beberapa item lagi nanti akan saya buat bisa depan lah, mungkin sebelum pembelajaran bisa lah kita adakan sedikit webinar kecil begini diseminasi mengenai profil belajar Pancasila atau kurikulum merdeka. Jadi saya di sini bukan yang tahu, saya di sini hanya berbagi ilmu, sama-sama kita mencari ilmu supaya saling melengkapi. Kita di sini saling melengkapi saja. Nilai kebersamaan di sini yang kita capai. Ya. Jadi bukan hak dalam artian saya di sini adalah yang lebih hebat atau yang lebih pintar, tidak, sama sekali seperti itu. Jadi kita sama-sama karena untuk kepentingan anak-anak, ya. Kepentingan anak-anak karena melihat kondisinya kita di sini bisa, kondisinya kita ini bagaimana? Anak-anak itu masih butuh tuntunan. Jadi kita tuntun lah anak-anak kita ini. Walaupun terdapat berbagai kekurangan, tetapi jangan menyurutkan tidak punya motivasi
atau kita punya keinginan untuk yang mulai ada perubahan. Jadi kita mulai berubah diri, lebih mulai menggunakan teknologi dalam pembelajaran, mulai dari memberikan pembelajaran yang bermakna. Sebenarnya itu yang mau dicapai, pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kalau pembelajaran yang tidak bermakna itu tidak akan tersimpan di anak-anak. Tapi kalau dia pembelajaran yang bermakna, maka itu pasti akan tersimpan, bahkan sampai dia tua. Itu kalau pembelajaran bermakna. Kalau menyenangkan, pasti jangan niat-niat juga terus. Kalau menyenangkan, memang kita mau mulai perubahan ini kayak lumayan susah. Kayak butuh apa ya? Terkadang itu terbentuk dengan motivasi diri, terkadang lagi terbentuk dengan kondisinya anak-anak, terkadang itu banyak faktor yang menyebabkan itu. Apalagi kesehatan kita ini, karena itu guru mut-mutan. Guru itu apa ya mut-mutan? Iya, karena mut-mutan. Apalagi namanya kita dihadapkan dalam kondisi murid yang tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Padahal tadi katanya ibu, kita tidak boleh memaksakan kehendak yang kuat. Begitu. Artinya seperti ini. Kalau kita memaksakan kehendak itu agar tenang, sebenarnya anak-anak tidak mau tenang. Nah kita berpikir itu supaya anak-anak ini tenang. Bagaimana? Misalkan akses di luar, belajar di luar. Supaya orang ada perhatian, tadinya kalau dalam kelas ini tidak tenang kan? Begitu. Apalagi itu kondisi anak SMA, apalagi kelas 10 kan dia istilahnya kondisinya jiwanya masih stabil dia. Jadi saya kurang yakin dengan keyakinan sama peraturan itu lagi kayaknya bertolak belakang deh. Iya, memang peraturan dengan keyakinan bertolak belakang. Iya. Maka yang mau dibicarakan adalah keyakinan. Begitu. Peraturan dikesampingkan dulu, keyakinan dulu yang mau ditamakan. Setelah anak-anak sudah yakin, sudah ada nilai-nilai yang mereka tahu dari apa yang mereka jalani. Memang anak-anak itu yang masih belum saja. Makanya kita tanamkan itu keyakinan sama anak supaya apa? Mereka dapat nilai kamu. Itu yang akan tersimpan. Begitu. Memang anak-anak ini dari SMP mau masuk SMA baru mau menentukan jadi dirinya. Sudah ada sebenarnya mereka sudah tahu bahwa kalau saya disiplin itu pasti begini yang saya dapat. Sudah ada yang sudah dapat, sudah ada yang sudah tahu, sudah tersimpan di sini. Hanya belum dirangsang, belum dikasih yakin, begitu. Belum dikasih yakin dengan ada namanya nilai-nilai. Kalau orang sudah tahu nilai-nilai, sudah tahu keyakinan, maka itu motivasi dari dirinya sendiri. Tidak perlu kita ajar. Tadi walaupun kita bilang apa namanya misalnya kalau jangan terlambat, pasti nanti akan terlambat, datang terus. Karena kalau kita sudah bicarakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, di rumah dianggap kenyalakannya, di sekolah lebih dianggap surganya. Nah itu sebenarnya yang kita mau tanamkan. Begitu. Mungkin ini hal-hal yang bagaimana nih? Kayak sesuatu yang butuh proses memang, butuh proses. Karena bukan cuma satu faktor, banyak faktornya. Karena kita punya faktor juga. Ada yang kehidupannya di rumah, bukan hanya kehidupan di sekolah yang mereka menjalani. Terus cara penerimaan orang kan beda. Iya, cara pandangnya anak-anak kan berbeda. Masa coba-coba kan. Nah karena coba-cobanya itu, makanya kita harus yakinkan. Begitu. Kalau orang sudah yakin, maka pasti itu akan dengan sendirinya mereka akan bisa menerapkan apa-apa yang mereka yakini. Nah, begitu. Ya. Jadi itu ya, sekian dari saya. Tunggu dulu, Pak. Mungkin, jadi nanti kita lanjut. Mungkin ke depan saya akan buat yang lebih ke penerapan lah. Dan latihan contoh-contoh. Sebenarnya saya buat ada sih sebenarnya video yang kalau itu. Nantilah kita nonton sama-sama mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan murid dan yang menggunakan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu guru pasti sudah kerjakan tuh, sudah laksanakan. Hanya ada kalau segitiga restitusi ada 3, tetapi Bapak Ibu guru mungkin hanya jalan satu saja. Nah, yang kita butuhkan 2-nya lagi, begitu, supaya lengkap. Jadi nanti karakternya anak jadi kuat. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari tadi Bapak menunggu kami. Iya, Pak. Maaf ada apa ya, Pak?
Ada Pak. Makan baru diingat ada tugas kan. Iya Pak. Nah, jadi kemarin Ibu Jul berkata bahwa kamu tidak mengerjakan tugas, betul atau enggak? Betul Pak. Sebenarnya kemarin saya kerjakan Pak. Tapi saya takut kumpul karena itu hasil contekan Pak sama teman. Jadi saya tidak berani. Oh, ceritanya Iya kamu mengerjakan tugas itu sebenarnya, Pak. tapi kamu punya alasan sampai tidak mengumpulkannya, begitu? Iya Pak. Alasannya karena Karena saya takut Pak karena hasil contekan. hasil contekan. Iya. Jadi kamu tidak berani mengumpulkan. Tidak. Oke, sebenarnya begini, berbuat salah itu dalam artian kalau menyontek itu sebenarnya tidak boleh, dan kamu sudah jujur bahwa karena itu adalah pekerjaan teman atau hasil contekan, makanya kamu tidak berani mengumpul. Seharusnya kamu sampaikan sama gurunya bahwa minta maaf Bu, saya atau tidak mengerjakan karena ini alasannya kan, begitu. Jadi kira-kira kalau kamu berbuat demikian itu meyakini apa? Kamu ada keyakinan keras ya? Ada Pak. Ada. Apa keyakinan keras kamu yang kamu yakini? Kami tidak boleh mencontek tugas teman. Iya, itu keyakinan keras kamu. Berarti kamu meyakini itu ya? Iya Pak. Oke, karena kamu tidak mau menyerahkan hasil pekerjaan teman atau menyontek, makanya kamu tidak mengumpulkan tugas, begitu ya? Iya Pak. Oh, kira-kira, nah sekarang kalau sudah tahu kesalahanmu di mana, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf sama Ibu Zul Ya, dan berjanji akan mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu tanpa Ya. mencontek Pak. bagus begitu. Jadi diusahakan nanti disampaikan sama gurunya. Kalau datang nanti sebentar Ibu Jul menghadap sama beliau bahwa minta maaf Bu, karena kemarin sebenarnya saya mengerjakan tapi itu hasil contekan. Jadi saya tidak berani mengumpulkan hasil contekan karena saya meyakini bahwa kami punya keyakinan keras bahwa itu tidak boleh, menyontek pekerjaan teman itu tidak baik kan? Bisa? Bisa Pak. Jadi bisa kerjakan. Bisa Pak. Insya Allah jadi begitu ya. Iya Pak. Terima kasih. Sebenarnya ini saya tunggu dari kamu. Kamu sudah datang ke saya, tapi alhamdulillah sudah. Jadi saya senang kamu sudah meyakini keyakinan kelas kamu dan mengikutinya dengan baik. Insya Allah bagus. Ya. Udah? Ada lagi? Terima kasih. Nanti kalau datang Ibu Jul nanti sampaikan sama dia ya. Iya Pak. Bisa? Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, alhamdulillah baik. Ada apa di sini? Saya mau menghadap karena saya datang terlambat pada pagi hari ini. Oh, kamu buat kesalahan ya hari ini? Ya Pak, saya minta maaf karena melanggar dan tidak tepat waktu. Ya, tidak apa-apa. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Bapak guru pun juga pernah berbuat demikian. Ya Pak, maaf. Coba pause dulu. Nonton bola sampai larut malam sehingga saya tidak dapat memasang alarm saya. Kamu datang terlambat hari ini kan? Kamu melakukannya pasti punya alasan. Sebenarnya Pak, semalam saya nonton bola hingga tertidur larut malam dan akhirnya bangun pas 7. Jadi saya datang terlambat sekali lagi, maaf Pak. Oh, jadi ceritanya semalam kamu nonton bola. Ya, Ya, terus kamu tidurnya larut. ya. Nah, sehingga hari ini bangun jam 7, begitu. Jadi terlambat lah datang ke sekolah. Tapi kira-kira itu salah atau tidak ya? Salah ya? Saya masih ingat Pak, kami harus malu datang terlambat. Oh iya, itu keyakinan kelas kamu kan? Ya Pak, Ya, berarti kamu tidak boleh datang terlambat. terlambat. Nah, kira-kira kalau sudah berbuat demikian, solusinya bagaimana? Saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi masuk sekolah. Ke depan saya janji Iya. saya janji tidak akan saya akan tidur larut malam
akan menyetel alarm agar tidak bangun pagi dan mengingatkan kakak saya agar membangunkan saya ketika subuh. Oke, berarti nanti kalau ada kegiatan toh malam hari sebelumnya harus setel dulu alarm kan? Ya Pak. Atau tidak diingatkan sama kakaknya atau saudaranya supaya jangan dibangunkan ketika subuh, jadi tidak terlambat lagi. Ya, begitu ya, Nak? Ya Pak, terima kasih banyak. Ya, oke, terima kasih banyak. Nanti lain kali tidak boleh terlambat lagi ya. Ya Pak. Ya.